Pokoknya gue lebih kenekenin tentang ya kita sebagai anak muda bagus itu untuk belajar untuk intinya pokoknya untuk develop diri kita untuk lebih baik dari hari ke hari gitu loh. Karena ini masa nggak akan keulang lagi gitu loh. Ntar kita udah kerja mungkin waktu nggak segampang ini kita dapetin gitu. Jadi untuk bentuk kebiasaan ini benar-benar umur-umur ideal. Dan gue ngeyakinin kita tuh bisa, bukan karena kita masih muda kita nggak bisa. Itu buat overcome minder yang kayak gue alamin di awal juga gitu loh. Justru Mantap, ya. muda ini ideal-idealnya untuk memulai itu semua. Terus yang ke top 40 itu apa? Kualifikasinya apa gitu? Nah dari situ, dari penilaian juri lah itu, dari inspirational speech itu sama sosial media kita dinilai sih. Oh, dinilai. Karena untuk menjadi, kan Elmen ini nyari sosok influencer hidup sehat ya. Jadi kita mesti capable buat influence through sosial media sama ya kehidupan nyata gitu. Pas banget lu lagi bikin konten soal kesehatan juga. Itu dia. Nah, Makanya pas banget ya. puji Tuhan gue punya passion di creating content, terus dia nyarinya influencer hidup sehat gitu kan. Jadi kayak, Bersambut ya. Iya, gayung bersambut itu enak banget. Kalau jurinya ngeliat, juri elemen ngeliat fit kita mah, wah ini apa nih kok? Blacklist. Wah gini-gini, wah nggak masuk. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat juga ya. Oke. Baru dari top 40 dipilih lagi terkurasi jadi 16 besar. 16 besar. Itu beda lagi kualifikasinya. Jadi di top 40 itu kita di set tanggal 40 itu ya. Ada satu hari tuh kita live namanya Elmen Talks. Kita ceritain diri kita lebih banyak lagi. Cuma dikasih satu orang 15 menit. Gitu. Cerita Tentang diri gue. Kayak gue cerita kayak gini. Kayak gitu. Di akunnya Elmen. Jadi biar orang-orang tuh lebih tahu. Oh ini orang Ini orang tuh siapa? Ini orang kenapa di sini? Ini orang mau ngapain? Mau nyampein pesan apa? Ikutan Elmen ini. dipilihnya berdasarkan like dan segala macam atau? Nggak ada voting. Oh, nggak ada. Nggak ada voting. Murni penilaian juri. Oh, Gitu. oke. Oke. Selama di top 40 atau di 16 besar tadi, berarti di karantina gitu nggak sih? Ya, kita bilang karantina. Ya. Kayak Afi ya, karena Afi. Iya. Ada ya berarti ya? Bisa dibilang ya karantina. Karantina. Ada Walaupun nggak nggak yang ngumpul satu tempat gitu Oh, ya. nggak ngumpul satu Itu pas menjelang hari final, menjelang malam final. malam Udah final. 16 besar. Oh, udah 16 besar. Kita ada karantina 10 hari itu. Berarti 16 besar aja kita ngomongin ya. Oke, boleh. Di situ ada yang ini nggak, yang peserta lain yang ribet gitu cara makannya dan segala macam pola hidupnya? Ada nggak? yang ribet kayak gue nggak bisa nih makan ini, gue nggak bisa nih makan itu gitu. Enggak. Nggak ada ya? Di samping emang alergi ya, misalnya lactose intoleran gitu. Mesti tahu kita. Samping gitu-gitu. Lactose intoleran itu apa? Nggak bisa ini laktosa, mencerna laktosa. Nggak bisa minum susu dan lainnya. Oh, ada orang nggak bisa. Ada. Itu Skum kan nggak bisa dia. Oh iya. Nggak bisa minum susu dia teman kita tuh ya. Iya. Oh iya. Nggak bisa Kayak dicerna gitu. asam lambungnya Ya kayaknya. paling itu. Kayak gitu gue ya. Nah, flashback ya. Flashback sedikit nih, Nail, tentang penyakit mata lu itu. Oh, ya. Kenapa tuh? Nail, bisa diceritain? Oke, singkat cerita, gue tuh punya penyakit mata namanya amblyopia. Amblyopia, jadi biasa dikenal dengan, kita sebut lazy eye lah, mata malas. Kenapa dibilang gitu? Karena nih mata, penyakitnya tuh bukan di retina atau apanya, cuma di otot matanya. Bukan kayak minus yang kita pakai kacamata langsung jelas gitu ya. Cuma emang karena di otot mata, jadi kerjanya tuh nggak bisa optimal. Jadi gue tuh lihat semuanya tuh blur. Itu di mata kanan gue. Sampai sekarang kok. Jadi kalau gue tutup mata satu gini, semuanya blur. Gitu. Warna apa gitu? Enggak, blur. Bukan kayak- buta warna, kayak- bukan. kayak lensa buram mau aja. ngetes SIM ya? Iya, bukan. Kayak lensa kamera buram. Sekarang masih. Masih, tapi dulu pas dari kecil tuh jauh lebih parah. Oh, gitu. Gue dari lahir ketahuan di tahun 2009 itu gue umur 6 tahun. Ketika itu kenapa bisa ketahuan? Jadi adalah satu peristiwa, gue lagi nonton TV. Oke. Nih mata kiri gue, nih kanan gue. Itu TV lah ya. Di situ bokap gue tuh lihat mata kanan gue geser-geser sendiri gitu. Gerak-gerak sendiri. Mata kiri gue fokus, tapi mata kanan gue geser sendiri gitu. Oh, itu dari ototnya berarti ya, otot matanya ya. Susah untuk fokus mata gue yang kanan. Gitu. Nah, dengan penyakit, lu ada penyakit mata ini, pengaruh nggak di elemen ini? Nah, Ada penilaian ini nggak? daripada bahas ke penilaian sebenarnya nggak ada. Tapi gue lebih mau highlight ke mata. Justru penyakit mata ini yang membentuk gue sekarang ini.
gitu. Kenapa bisa? Karena penyakit mata ini nggak ada obat yang bisa gue minum terus langsung sembuh gitu, nggak. Melainkan harus melalui terapi. Nah di terapi inilah gue merasa diri gue dibentuk gitu loh. Ada salah satu terapi di mana mata normal gue tuh ditutup, jadi sehari tuh 8 jam kalau nggak salah. Gue mesti ngelihat pakai mata ambliopia ini, jadi gue ngelihat tuh seharian semuanya blur gitu. Ke mall, kadang ke sekolah juga begitu. Kadang ya lagi diajak nonton bioskop gue kayak gitu. Jadi nonton tuh ya blur aja kayak gitu. Ditutup aja mata kirinya. Iya, mata yang normal ya Mata ditutup. yang normal. Kayak gitu ditutup. Jadi kenapa gue bisa bilang itu membentuk diri gue yang sekarang? Melalui terapi-terapi di situ tuh banyak banget karakter yang dibentuk dari gue. Dibentuk melalui terapi-terapi itu. Satu, taat. Untuk gue taat orang tua, taat prosedur dokter. Disiplin lah ya, disiplin. Iya, disiplin juga. Terus konsistensi dan juga tekun. Sama itu meningkatkan fokus gue banget. Kenapa bisa kayak gitu? Gue rasain itu gue tuai istilahnya ya. Di sekarang-sekarang ini. Untuk fokus pada satu tujuan, untuk tetap konsisten pas gue bentuk badan. Itu tuh gue rasa pas gue ngejalanin itu tuh gue kayak, oh konsistensi gue ini udah dilatih semenjak gue ikutin terapi mata itu. Gitu, jadi kedisiplinan, ketekunan buat gue belajar, mau explore ini itu untuk dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah gue, itu tuh nilai-nilainya tuh karakter-karakter itu udah ada dalam diri gue, terbentuk semenjak gue terapi mata itu. Gitu. Berangsur baik tapi ya, terapi mata. Ya puji Tuhan, walaupun emang nggak bisa sembuh total juga, gitu. Cuman udah mulai jelas gitu ya. Jadi dulu yang gue anggap penyakit ini hambatan terbesar gue dalam hidup gitu ya. Apalagi gue punya hobi di basket. Gue punya hobi di basket. Gue belum sempat mention ya, gue ini pianis. Gokil. Punya hobi di musik, punya hobi yang memerlukan visual gitulah. Tapi awalnya gue anggap hambatan ini, ternyata inilah yang ngebentuk gue menjadi kelebihan gue dan juga membentuk diri gue sekarang yang banyak banget karakter-karakter baik yang terbangun gitu. Jadi makanya gue mau banget untuk encourage orang-orang di luar sana yang mungkin punya senasib sama gue yang nggak harus sakit mata, cuma punya kejadian lah, nggak perlu penyakit atau apapun yang mereka anggap itu kekurangan, itu hambatan dalam hidup mereka, sebagai sebenarnya ini sarana lah, sebagai peristiwa yang membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Problemnya tuh kita yang mau dibentuk apa enggak, kita memandang itu sebagai hal positif apa enggak, gitu. Ketika kita mau menganggap itu sebagai hal positif yang kejadian di dalam hidup kita untuk membentuk kita adalah untuk mencari apa yang lebih dari kita lagi, ya lo bisa bertumbuh menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke. Gokil. Mantap ya, Nael. Sangat menginspirasi sekali ya. Inspirasi, betul. Kalau gitu Nael kan tadi sempat lu di rumah tuh melakukan olahraga tubuh ya dengan cara otodidak. Nah nanti di segmen selanjutnya ajarin kita gimana caranya untuk olahraga. Iya, yang dasar-dasar aja Nael, oke? Boleh. Oke. Oke, nah sekarang kita ke segmen Extra Practice. Oleh Nathanael Yoga ya. Iya, kan Nael tadi udah cerita nih Bung sama kita semua gimana cara dia membentuk tubuh dia selama pandemi di rumah. Jadi dia bakal memperagakan, mengajari kita gimana caranya Mengaplikasikan. Iya. Tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, bener gak Nael? Betul, ada sih waktu itu tabungan gue sedikit untuk beli dumbbell. Tapi nggak banyak kok, itu benar-benar worth investment gitu. Nah bener, kalau nggak ada pakai semen aja. Pakai semen, cat semen. Botol Iya, minum bener. juga bisa. Botol minum juga bisa. Ada di rumah botol minum. Diisi semen. Oh enggak, Nggak ada ya? air dong. Oke, jadi kita bakal olahraga apa aja nih, El? Oke, mungkin hari ini gue mau contohin untuk kaki kita, nanti kita akan squat. Oke. Terus kita dengan dumbbell yang ada, kita akan lakukan lateral raise buat otot bahu kita. Biar bisa pakai baju Playboy. Waduh. Biar kenceng ya. Iya. Baju komando. Jadi itu tujuan dia. Komando. Itu tujuan lu, Bung. Iya. Tujuan lo ya. Oke. Terus setelah squat udah tadi ya? Ada satu lagi, Ayo apa? bench dips. Bench dips. Oke. Itu yang gue lakukan dengan
kursi gue yang ada di rumah waktu itu. Oke. Gerakan itu bisa dilakukan di mana-mana juga asal ada kursi atau permukaan yang Lebih tinggi. sedikit lebih tinggi. Itu untuk melatih otot tricep. Tricep, oke. Tahu lu tricep? Tahu, ini tricep. Ini bicep. Oh iya. Ini kasep. Masuk iya. Baik. Seneng gitu. Cabut. Ya suruh cabut sama Nael. Oke, kita langsung coba ya. Oke, jadi gerakan pertama yang gue mau contohin itu gerakan squat, di mana kita latih sebagian besar dari otot kaki kita, otot paha kita, sehingga kuat untuk menopang tubuh kita. Jadi kita bisa buka jangkauan pijakan kita sekitar ya sejajar sama bahu. Sama bahu. Oke. Terus basically gerakan ini sebenarnya jongkok aja, cuma dengan form itu badan kita tegak. Oke. Dan sampai bawah ya. Oke, coba ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi itu. Pada bunyi ya? Waduh Baru bunyi ya? 1, coba Satu. 3 kali ya. 2, Dua. Berapa kali ya biasanya El? 3 aja. Oh, 3 aja. Oke. 3 dulu buat peraga kan. Oke. Oke. Ini bisa dilakuin. Oke. Ya bisa dimulai dari tanpa beban. Kita lakuin 12 kali lah, bikin 3 set gitu. Bikin Begini. 12 kali 3 Kuat set. gitu tadi ya? Iya kayak gitu 12 kali, abis itu istirahat lah sekitar 2-3 menit. Baru lanjut Terus kayak lagi. gitu lagi. Gue istirahat dah. Nggak kuat capek gue. Capek ya? Oke. Oke, jadi itu squat. Oke, jadi gerakan selanjutnya, gerakan kedua yang mau gue contohin yaitu lateral raise, di mana kita latih otot bahu kita agar dapat, karena otot bahu ini terhitung terpakai banget dalam aktivitas sehari-hari kita saat ngangkat-ngangkat barang dan juga lainnya. Angkat apa? Angkat galon, angkat gas. Bisa, Bisa ya? masuk. Jadi gerakannya itu, kali ini ada bebannya, dumbbell biar lebih efektif. Gerakannya seperti ini. Kurang lebih lurus, cuma nggak lurus-lurus banget. Biar kerja bahunya bisa baik. Gue yang kecil nggak apa-apa ya barbel ini ya? Betul, yang penting gerakannya dulu yang benar. Ini agak tekuk aja gitu nggak apa-apa. Sorry, agak gini. Nah, Ke depan ya berarti ya? Le? Ke depan sini ya? iya. Lurus ya? Nggak Kalau lurus merong? sih, Kalau merong. kayak, Nyerong dikit gitu. iya, Oh gini. betul. Oh gitu. Oke. Oke. Buat otot bahu. Ini berapa kali Biar biasanya? kelihatan lebih lebar juga. Kalau buat orang-orang yang mau incer postur bagus, dimana ini ya lebar gitu. Berapa kali nih El? Bisa dilakukan. Gue udah 100 kali nih. 10 sama, waduh. Gue nggak tahu sekuat itu sih, Bang. Oh iya nggak tahu ya. Jadi bisa dilakukan 10 sampai 12 kali. Oke. Berapa set? 4 set boleh. 4 set. Lumayan juga. Karena ini nggak semelelahkan squat tadi. Oh iya. Jadi bisa lebih banyak. Ini kalau yang kanan doang udah ya? Oh ke kiri. Oh, ke kiri. Buat biar seimbang Kiri kan. ya? Bawa yang kiri. Gitu Kiri juga. sebelah. Oh gini. Kayak gitu. Wih agak Jadi ini mirip lateral tangannya. raise buat bahu. Oke. Oke, jadi di gerakan terakhir ini, gerakan ketiga, gue mau kasih unjuk gerakan yang kita pakai satu alat yaitu kursi. Gak harus kursi ini karena ini represent kita bisa lakukan olahraga ini di kantor, di kamar kita sendiri, atau dimanapun yang punya permukaan sedikit lebih tinggi. Contoh terbaiknya adalah kursi di sini. Oke, jadi gerakan ini namanya bench dips, di mana kita melatih otot tricep dan juga rear delts, yaitu otot bahu belakang. Gerakannya tuh kayak gini, langsung aja ya. Yang penting Oke. kursinya kuat ya, Le. Iya itu dia, yang penting kursinya kuat untuk menopang kita gitu. Jadi pilih-pilih kursi juga ya. Bukan kursi DPR dong. Oh aduh, Ya. Beda ya. nggak ikutan. Kita nih. Oke, jadi langsung aja ya, kita turun. 1, 3 kali ya coba ya. 2, terakhir ya. 3, oke udah itu aja. Gue bisa nih sampai 10. Wah itu dia. Kuat lo ya. Aduh, ya. capek juga ya. Capek. Lumayan ya. Baru 3. Baru 3. Lo biasanya berapa tuh ya kalau sehari tuh? Ya 10 kali 4 lah yang ini. 4 set. 10 kali 4. 40 ya berarti ya. Ya cuma kan ada istirahat di antara 10, 10, 10, 10. Gitu. Oke, jadi itu olahraga-olahraga simple yang Bisa beberapa bisa dilakukan
kapanpun dan dimanapun. Ya, makanya beberapa alat seperti dumbbell tadi sama kursi ini. Kursi. Oke. Jadi ini bisa dipakai di rumah ya. Di kalau lagi rumah, di iseng. kantor, Di kantor ya, kalau kalau lagi iseng, iseng. kalau lagi gabut gitu. Stretching aja ya. Oke. Betul. Kalau gitu terima kasih Nael sudah datang di Extra Time ya. Tunggu dulu, Nael mau kasih kata-kata ini, Oh, inspiratif. Iya. Bukan kata-kata indah, cuma mau kasih reminder aja kalau olahraga itu, hidup sehat itu untuk di-develop nggak harus jadi beban. Melainkan jadi ini tuh ucapan syukur kita ketika kita emang bisa untuk, karena kita semua juga berhak untuk hidup sehat, salah satunya olahraga. Kadang kita males tapi kita bikin itu se-rekreatif mungkin, se-enjoyable mungkin, karena hidup sehat itu bukan cuma badan yang bagus kita kejar, tapi pikiran dan juga mental yang sehat. Oke, itu dia kata-kata inspiratif ya. Yoi dari Nael. Reminder ya. Reminder. Itu biasa di TikTok diambil yang bagus ya. Iya itu. Terus di Sisanya yang tadi nggak dipakai. Iya, nanti dipakai ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Nael sudah mampir di Makasih. Extra Thank you. Time. Oke. Thank you. Seru abis. Nael. Jangan lupa untuk nonton terus Extra Time. Yos, jangan lupa ya. Karena kita akan tayang terus setiap minggunya. Nah, amin Tentunya ya. dengan sosok-sosok yang lebih inspiratif lagi. Kreatif yang lebih bisa Nah, ya itu. dia. Kayak Oke. gitu lah ya. Dadah. Thank you semua.